Sejauh ini, perjalanan kita menelusuri jejak Injil di Pulau Nias masih di sekitar Gunung Sitoli, Ombolata, dan Dahana. Marilah kita melihat jejak Injil di wilayah lain di Pulau Nias. Baiklah, kita sekarang berada di Desa Hili Semetane. Desa Hili Semetane adalah salah satu basis misi kekristenan yang ada di Nias bagian selatan. Kita akan mendengarkan bagaimana perjalanan masuknya kekristenan di Hili Semetane. Ya Pak Kristiaman, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada siang ini Pak Kristiaman. Barangkali bisa menjelaskan kepada kita bagaimana permulaan Injil masuknya di Desa Hili Semetane ini Pak. Untuk Desa Hili Semetane, masuk berita Injil itu atau Turia Soluso Dedere, yaitu dibawa dari Badan RMG Jerman. Di tahun 1911 Tuan Boruta menginjak kaki pertama sekali di Desa Hili Semetane, dan saat itu Desa Hili Semetane masih kentara dengan adat istiadatnya, dan saat itu yang menjadi Baleji Ulu adalah Tuada Baranidahi. Kemudian pada saat itu yang menjadi Baleji Ila adalah Duada Dovalidahi. Nah, bagaimana perkembangannya selanjutnya di Desa Hili Semetane itu tidak semudah mungkin yang kita bayangkan pada saat ini. Begitu misionaris datang langsung diterima. Di situ dia akan dipertemukan dengan berbagai tantangan dan tantangan yang terjadi di desa. Salah satu adalah mengenai kebiasaan dan adat istiadat. Ketika Boruta masuk di Desa Hili Semetane, ada satu pertanyaan besar kepada para siulu. Apakah ini tidak akan menggeser posisi kesiuluannya atau kebangsawanannya atau kewilayahannya? Pada saat itu Tuan Boruta banyak sekali pendekatan yang diberikan. Pertama yang dia lakukan adalah pembukaan pos kesehatan yang dinamakan Lehe. Dia menawarkan kepada masyarakat Hili Semetane pada saat itu, inilah cara pengobatan modern. Dan ada juga tantangan karena ketika dia menawarkan pengobatan secara ilmu medis, maka tergeruslah para ere, imam, dukun, itu pasti itu musuh terbesarnya. Kemudian dia menukarkan tembakau kepada masyarakat. Ketika juga dia menawarkan tembakau, ada asumsi di tengah masyarakat, jangan-jangan Anda diracuni nanti. Dan dia melakukan pendekatan kepada para petinggi di desa ini, dan terutama kepada siulu-siulu di sini, dan terutama Baleji Ulunya, yaitu Duada Sanuginiha. Dan ada suatu peristiwa penting di Desa Hili Semetane, ada kebakaran Maifutaneleu. Dan hari itu para masyarakat era-era memanado, dia memanado sejak tua, Ahoji Banua. Kebetulan Tuan Boruta lewat. Tuan Boruta bertanya, "Haya kami amat." Mereka bilang itu ada kebakaran di perkampungan Taneleu. Ketika dia mendekat, maka dia katakan kepada orang pada saat itu, "Kalian gak usah takut, mari kita berdoa." Ketika dia mengatakan mari kita berdoa, masih ada yang nyahutin masyarakat, "Hal ke Manado." Karena saat itu orang ere-ere, orang dukun-dukun lagi berdoa. Tuan Boruta katanya, "Saya akan berdoa kepada Tuhan kami." Dan dia berdoa, dan puji Tuhan, ketika setelah dia berdoa, maka terjadilah hujan. Dari sebuah peristiwa itu, maka muncullah pertanyaan besar kepada masyarakat, siapa sih Tuhannya Boruta itu? Nah, dari peristiwa itu, maka itu salah satu yang mengubah hati masyarakat kita dari penyembahan berhala kepada sebuah terang, yaitu Injil. Dan ini juga bukan suatu hal yang membalikkan telapak tangan. Dia membutuhkan proses. Kita tahu bahwa dari 1911 masuk, baru terjadi baptisan tanggal 23 Januari 1917. Itu pun baru 3 keluarga, yaitu keluarga Duada Sanuginiha, keluarga Duada Dovali, dan keluarga Duada Fokiniwa. Oke, dan kita tahu Pak Kristiaman bahwa setiap benih Injil yang ditaburkan oleh misionaris dan hamba-hamba Tuhan waktu itu pasti ada buah
dari penginjilan itu. Pasti. Dan kita sering mendengarkan tentang nama Duada Mareko Betul. yang lahir di desa Hili Semetana ini. Peran Duada Mareko. Iya, betul. Pendeta Mareko atau sering dikenal Amanda Faditarisol. Baik. Karena pada saat itu orang Hili Semetana pertama yang terjun ke dunia kependetaan adalah Duada Mareko Dahi. Dari sisi keturunan, Duada Mareko adalah cucu dari Tuha Samegataneng. Ketika dia masuk ke organisasi gereja, ada sebuah pengaruh besar kepada masyarakat. Masyarakat akan berkata, ya ingat aja Onoji Ulu, mereka bisa masuk percaya kepada Tuhan. Kenapa kita tidak? Dan itu salah satu faktor dan efek penting. Pada tahun 1942, Duada Mareko memang mengecap pendidikan tentang kependetaan di Sipoholon, benar. Hanya pada saat itu harusnya 2 tahun. Tetapi dia menjalani hanya 1 tahun karena ada sebuah pergolakan pada saat itu di sekitar Sipoholon. Sehingga beliau melanjutkan pendidikannya di seminari Unisitoli di Ombelata. Baik. Periode yang pendeta Mareko dari 1945 sampai 1969. Beliau sebagai pendeta di resort dan distrik Hili Semetana pada saat itu. Nah, posisi beliau sangat strategis ketika pendeta itu pendeta lokal. Karena orang akan jauh lebih respect ya tentang kependetaan. Itulah kisah Duada Mareko Dahi sebagai pendeta resort pertama di Desa Hili Semetana dan juga sebagai putra daerah atau putra Desa Hili Semetana. Dan kita tahu Pak Kristiaman bahwa apa yang sudah dimulai oleh pendeta atau Duada Mareko ini, kita berharap supaya ada generasi-generasi muda yang melanjutkan tentang kehidupan bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Betul. Ya, karena itu adalah buah daripada penginjilan Pak Kristiaman. Betul. Baik, kita sudah mendengarkan penuturan yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Hili Semetana, Bapak Kristiaman Dahi. Kita diberikan informasi bahwa kedatangan misionaris di Hili Semetana ini tidak terlepas dari sambutan atau dukungan dari Siulu, Balubu, Salawa dan bangsawan lokal di beberapa daerah di Nia Selatan ini. Dan berita Injil yang sudah mereka dengarkan atau yang sudah mereka terima ini mendorong masyarakat juga untuk menerima berita yang sama.